Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Ibu Uma. Pada hari ini, Uma akan bercerita kepada anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ibu Uma akan memberikan cerita tentang peninggalan petani tua. Anak-anakku, di sebuah desa yang ada di lereng gunung, tinggallah seorang petani tua yang bernama Pak Syukur. Setiap hari, Pak Syukur adalah seorang petani bekerja keras. Pak Syukur orangnya jujur, suka beribadah, suka menolong, dan beliau sederhana sekali. Pak Syukur mempunyai dua anak yang bernama Main dan Muin. Setiap hari ketika Pak Syukur berangkat ke sawah, Main dan Muin masih belum bangun. Kedua anak Pak Syukur masih tidur. Sampai-sampai Pak Syukur pun membangunkan kedua anaknya karena mau berangkat ke sawah. Main, Muin, ayo nak, berangkat, ayo bangun, sholat subuh dulu. Bapak mau berangkat ke ladang dulu. Di belakang sudah ada nasi dan lauknya. Ayo bangun, sholat dulu. Nanti setelah itu mandi, terus lalu makan. Masih ngantuk loh Pak. Bentar lagi. Akhirnya Pak Syukur pun berangkat ke ladang, meninggalkan kedua anaknya yang masih tertidur. Dari hari ke hari, begitulah perilaku anak Pak Syukur yang selalu malas, tidak mau bangun pagi, tidak mau membantu orang tuanya. Akhirnya, karena Pak Syukur sudah tua, Pak Syukur sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Pak Syukur pun mulai sakit-sakitan. Pada suatu hari, Pak Syukur pun memanggil kedua anaknya yang bernama Main dan Muin. Anak-anakku, kemarilah. Iya Bapak, ada apa Bapak memanggil kami? Anak-anakku, Bapak sudah tua. Bapak sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Suatu hari, kalau Bapak meninggal dunia, Bapak meninggalkan harta karun untuk kalian berdua di ladang lereng gunung. Apa yang Bapak katakan? Kami tidak mengerti, Pak. Sudahlah, Bapak sudah gak kuat lagi. Anak-anakku, pada saat itu pun Pak Syukur meninggal dunia. Kedua anak Pak Syukur pun bersedih dan menangis. Bapak jangan meninggal. Jangan tinggalkan kami, Pak. Bangun, Pak. Jangan tinggalkan kami. Kami dengan siapa? Begitulah. Pak Syukur pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa hari kemudian, sepeninggal Pak Syukur, kedua anak Pak Syukur pun berbicara. Si Main teringat akan wasiat yang disampaikan ayahnya ketika akan meninggal dunia. Kakak masih ingat nggak
pesan Bapak pada saat mau meninggal dunia. Katanya Bapak meninggalkan harta karun di ladang dekat di gunung. Yuk Kak, kita melihat ke ladang dulu. Baiklah, yuk kita bawa cangkul, kita berangkat ke ladang bersama-sama yuk. Akhirnya, kedua anak Pak Syukur pun berangkat ke ladang. Sambil membawa cangkul dan alat seadanya, mereka mulai menggali ladangnya. Ada dari barat, dari kanan, dari kiri, semua mereka gali. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kak, aku sudah capek. Sudah menggali di sana, menggali di sini. Tidak harta satu pun yang kita peroleh. Hanya batu, kerikil, dan banyak cacing-cacingnya. Apa Bapak kira-kira berbohong ya Kak? Enggak mungkin. Bapak kita orang jujur. Enggak mungkin Bapak berbohong. Yuk kita gali lagi. Akhirnya kedua anak Pak Syukur pun mulai mencangkul. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Tapi apa yang terjadi? Tak ada satupun harta karun yang mereka peroleh. Akhirnya dengan sedih, kedua anak Pak Syukur pun kembali pulang. Sampai di rumah, mereka teringat dengan pesan Pak Syukur bahwasanya ada teman Pak Syukur yang ada di puncak bukit yang bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah orang yang bijaksana di desa itu dan dituakan di desa itu. Akhirnya kedua anak Pak Syukur pun pergi ke rumah Pak Ahmad. Kak, yuk kita ke rumah Pak Ahmad. Pak Ahmad pasti bisa menyelesaikan masalah kita. Keduanya pun berangkat dari pagi. Sampai di atas bukit, mereka menemukan sebuah rumah dan mulai mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ternyata nggak ada yang jawab. Apa Pak Ahmad sedang pergi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Pak Ahmadnya ada. Anak-anak, lalu Pak Ahmad membukakan pintu untuk kedua anak Pak Syukur. Oh, anak-anak, ada tamu rupanya. Mari silakan masuk. Terima kasih Pak Ahmad. Akhirnya kedua anak Pak Syukur, Main dan Muin pun berbicara mengenai permasalahannya tentang harta karun yang disampaikan oleh bapaknya. Setelah itu Pak Ahmad pun berkata kepada Main dan Muin, anak-anak, benar yang dikatakan oleh bapak kalian bahwa bapak kalian meninggalkan harta karun yang banyak yang ada di ladang. Sekarang kembalilah. Ladang yang ada kalian olah. Kalian tanami sayur, kalian tanami buah, kalian tanami dengan jagung. Kelak suatu hari, tanaman-tanaman itu akan berbuah dan menghasilkan harta karun yang melimpah. Kedua anak Pak Syukur pun berpamitan dan mereka mengatakan terima kasih kepada Pak Ahmad yang telah memberikan nasihat kepada mereka.
Akhirnya kedua anak Pak Syukur pun berpamitan. Terima kasih Pak Ahmad. Kami akan melaksanakan yang Pak Ahmad nasihatkan kepada kami. Semoga kami dapat memperoleh harta karun yang ditinggalkan bapak kami. Amin. Baiklah, hati-hati di jalan. Jangan lupa terus bekerja, jangan jadi pemalas, dan rajinlah sholat. Iya Pak Syukur, iya Pak Ahmad, terima kasih. Akhirnya keduanya pun pulang ke rumah. Pagi hari Muin dan Main pun berangkat ke sawah. Ke ladang mereka mulai menanam jagung, sayur, bahkan buah-buahan. Ketika itu setiap hari mereka bekerja, mereka tidak malas, dan juga mereka selalu taat beribadah. Mereka berdoa, anak-anak, ya Allah, semoga tanaman kami membawa manfaat dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Pada hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Akhirnya tanaman, sayur, buah, dan juga jagung sudah berbuah. Nah, pada saat itu si Main dan si Muin pun dengan gembiranya mereka ke ladang untuk memanen buah, jagung, dan sayurnya. Mereka pun dengan senangnya bernyanyi. Lihat kebunku penuh dengan buah, padi dan jagung ku tanam semua. Setiap hari ku siram semua, buah dan sayur ku panen bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Main dan Muin pun memanen semua buah, sayur, dan juga tanaman yang lain. Setelah itu mereka jual. Akhirnya karena panennya banyak dan panennya sama-sama, akhirnya juga dapat banyak. Karena itu anak-anak semuanya, marilah kita bersungguh-sungguh, kita bekerja keras, kita tidak boleh malas. Nah, ingat pesan Pak Syukur tadi, ya, dan juga pesan Pak Ahmad. Kalau kita rajin, kita semangat, kita sungguh-sungguh, dan juga kita berdoa, kita sholat, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Nah, sampai di sini dulu ceritanya Bu Uma. Kita sambung lagi hari kemudian dengan cerita yang lebih menarik lagi. Baiklah, kita akhiri dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.